Jelang pemilu 2024 Polresta Barelang bersama Polda Kepri dan Satbrimob Polda Kepri menggelar latihan sistem pengamanan kota di Temenggung Abdul Jamal Kecamatan Sei Bedu Kota Batam, Kamis tanggal 12 Oktober tahun 2023. Terkait dengan kegiatan aksi simulasi Sispam Kota jelang pemilu 2024 tersebut, Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kepulauan Riau, Henry Kurniadi, SSTP, MSI menugaskan Sekretaris Anwar, SST, PI, MH, menghadiri pelatihan Sispam Kota di lapangan Temenggung Abdul Jalil Kota Batam. Kegiatan tersebut melibatkan 805 personel yang tergabung dari personil Polda Kepri, Polresta Barelang dan Satbrimob Polda Kepri dan melibatkan TNI beserta instansi terkait yang disaksikan oleh Kapolda Kepri Irjen Polisi Dr. Anus Tabana Bangun, MSI, Wakapolda Kepri Brigjen Pol Asep Safrudin, Ketua DPRD Kepri Jumagana Deak, Sekda Prof Kepri Adi Prihantara, Sekretaris Satpol PP Kepri Anwar, Kabinda Kepri Laksma TNI Ardiansyah, dan Lantamal Batam Laksma TNI Catur Sumiarto. Direktur Pengamanan Aset BP Batam Brigjen Polmo Badrus, PJU Polda Kepri serta Forkopimda Kota Batam. Latihan Sispam Kota ini merupakan bagian dari antisipasi Kamtibmas tahapan pemilu 2024. Dengan dilakukan simulasi pada situasi rusuh, massa menuntut adanya perhitungan ulang karena diduga ada kecurangan dan menolak hasil keputusan KPU dalam pemilu. Massa melakukan aksi protes yang berujung bentrok dengan petugas kepolisian. Kapolda Kepri Irjen Polisi Dr. Anus Tabana Bangun, MSI dalam amanatnya mengatakan kegiatan Sispam Kota ini dilaksanakan dalam rangka mempersiapkan satuan pengamanan menghadapi kegiatan pemilu 2024 yang sebentar lagi tahapannya akan dimulai di bulan ini sampai akhir tahun 2023 yang setiap kegiatannya membutuhkan keterlibatan dari satuan pengamanan. Oleh karena itu guna menyongsong pelaksanaan pemilu 2024 kita harus menjaga agar kesiapan dari segenap perangkat pengamanan harus terpelihara dengan baik, salah satunya dengan melaksanakan pelatihan Sispam Kota supaya membangun kemampuan keterampilan dan kebersamaan kita semua. Kegiatan ini merupakan simulasi untuk mengamankan tahapan pemilu. Pada pelaksanaan latihan ini diharapkan semua peserta untuk bisa mengikuti melaksanakan SOP yang berlaku dalam tugas pengamanan dan tindakan kepolisian dari upaya pencegahan sampai dengan penegakan hukum. Harapan saya semoga kita semua bisa menjaga tahapan pemilu 2024 di Provinsi Kepri, dan tetap menjaga agar TNI Polri tetap netral sehingga pemilu terjaga dengan baik. Sekaligus juga tetap berkoordinasi antara pimpinan satuan, anggota, dan juga instansi terkait KPU dan Bawaslu. Mari kita latihan dengan penuh semangat, ucap Kapolda Kepri Irjen Polisi Dr. Anus Tabana Bangun, MC. Dilaporkan oleh Agus Vega dan tim Media Center Satpol PP Kepri, melalui akun YouTuber Agus Channel 85. Saat ini kita saksikan bersama Bapak Ibu, tim pengawal kita memasukkan 2 orang yang tidak dikenal dalam mobil Batara Biru Kota yang dengan sigap juga menuju ke lokasi kejadian mendengar adanya gangguan pada saat perjalanan pengamanan pengawalan logistik pemilu. Baik, sudah ada tanda dari tim pengawalan bahwasanya situasi aman dan terkendali dan ban sudah juga diperbaiki. Seluruh tim pengawalan dan pengamanan saat ini sudah memasuki kendaraannya kembali. Dan saat ini terlihat di hadapan kita, tim pengawalan sudah melanjutkan kembali perjalanan pengawalan logistik pemilu menuju ke gedung KPU Kota Batam. Terlihat saat ini kendaraan pengawalan dan kendaraan logistik pemilu tiba di gudang KPU Kota Batam. Saat ini sedang dilakukan penurunan
Dan tentunya di gudang KPU telah bersiap tim pengamanan yang diturunkan dari Polresta Barelang untuk mengamankan gudang KPU Kota Batam. Dan hadirin tamu undangan, tim pengawalan dan pengamanan logistik pemilu telah selesai melaksanakan tugas dengan baik, aman, lancar, dan terkendali. Tepuk tangan yang meriah untuk tim pengawalan dan pengamanan logistik pemilu. Dari Polsek Saibedu menuju ke lokasi kampanye untuk melakukan pengamanan di lokasi kampanye lapangan Temenggung Abdul Jamal. Dan diasumsikan bahwa lokasi kampanye telah disterilisasi oleh tim Jibom dari Satbrimob Polda Kepulauan Riau, dan lokasi kampanye saat ini dinyatakan aman. Baik, terlihat dari sebelah kiri masyarakat pendukung pasangan calon capres dan cawapres menuju ke lokasi kampanye, yaitu di lapangan Temenggung Abdul Jamal. Namun dari sisi lain juga masyarakat pendukung bertambah banyak dan memenuhi lokasi kampanye pasangan calon capres dan cawapres. Pasangan calon capres dan cawapres tiba di Bandara Hang Nadiem Batam dan langsung menuju lokasi kampanye di lapangan Temenggung Abdul Jamal. Oke kawan-kawan, sebentar lagi calon presiden kita akan hadir di benar-benar kita. Baik Bapak Ibu hadirin, melintas di hadapan kita rangkaian pengawasan VIP. Patroli tim gabungan yang terdiri dari TNI, Polri, serta instansi terkait meliputi Satpol PP, KPU dan Bawaslu menyisir seluruh Kota Batam untuk memastikan masih ada atau tidaknya alat peraga kampanye yang masih terpasang. Perlu diketahui Bapak Ibu yang kami hormati, kampanye diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2018 tentang perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 tentang kampanye pemilihan umum. Saat ini sedang kita saksikan bersama tim patroli gabungan terus menyisir dan mencari apakah masih ada alat-alat peraga kampanye yang masih terpasang. Alat peraga kampanye yang berupa bendera partai, spanduk, dan baliho-baliho. Dan saat ini terlihat di hadapan kita tim Satpol PP yang didampingi TNI dan Polri saat ini sedang melaksanakan pencabutan dan penertiban alat-alat peraga kampanye yang masih terpasang di sepanjang jalan wilayah Kota Batam. Masih kita saksikan bersama Satpol PP, KPU dan Bawaslu melakukan penertiban dan pencabutan seluruh alat peraga kampanye yang masih terpasang, tentunya didampingi oleh personil TNI dan Polri yang masuk dalam tim patroli gabungan. Tentunya tim patroli
tahun ini sangat-sangat memastikan bahwasanya alat peraga kampanye tidak ada lagi yang terpasang dalam masa tenang ini. Dan saat ini seluruh rangkaian kendaraan patroli membawa seluruh alat peraga kampanye yang diamankan menuju ke Bawaslu Kota Batam. 23 berdasarkan informasi khusus dari Sat Intelkam Polresta Barelang tentang adanya kerawanan pada saat pemungutan suara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita. Pada saat pemungutan suara di TPS 5 saat ini, situasi masih dalam keadaan kondusif. Baik, pemungutan suara telah dimulai. Warga secara bergantian melakukan pemungutan suara. Sampai dengan saat ini, pemungutan suara masih berjalan dengan kondusif. Baik Bapak Ibu hadirin, pemungutan suara telah selesai dilaksanakan dan dilanjutkan dengan penghitungan suara. Bapak Ibu yang saya hormati, pemungutan suara telah itu kami akan melanjutkan untuk penghitungan surat suara. Untuk saksi 1, 2, 3 untuk duduk di depan. Kami akan membuka surat suara untuk dibagikan oleh saksi masing-masing untuk pasangan capres. Saksi kosong ya, kotak suara ya. Ada acara begitu. Kemudian untuk kotak langsung jalan ini. Sendiri aja, pindah. Batam. Saksi kosong kotak suara. Jadi bawa solusi ini. Iya. Baik, akan kami Siapa Jelly ya, bukan ya? untuk penghitungan Bukan surat Jelly kan? suara. Bukan. Saudara Jelly ya? Bukan. Itu siapa dong? Anton Pak. Capres Dari 1 Manado. sah, saksi. Oh ini ya. Ya ini saya potret dulu. Paslon 3 sah. Capres 1 sah. Capres 2 sah, saksi. Banyak kali alasan. Capres 1 saksi sah. Namun, pada saat penghitungan suara berlangsung, Capres 1 sah. adanya warga yang tidak setuju dengan hasil penghitungan. Capres 3 sah. Pak, itu saya lihat tadi 2 kali nyoblos. Ya, berdasarkan daftar pemilih tetap bahwa nama itu memang ada yang sama dan orangnya berbeda. Ya, orangnya sama. Melaksanakan sesuai dengan aturan dan ketentuan. Dia 2 kali masuk ke namanya saja yang dia 2 kali nyoblos. Dan orangnya berbeda. Ini sesuai dalam daftar pemilih tetap. Ini nama. Tidak, tolong lepas. Terlihat warga yang tidak setuju melakukan keributan dan memukul salah satu petugas KPPS. Dan setelah menerima laporan dari petugas pengamanan TPS,
Reskrim dan tim kesehatan mendatangi TKP guna melakukan olah TKP dan mengamankan tersangka serta memberikan pertolongan pertama kepada korban, yaitu petugas KPPS yang terluka. Bapak Ibu, terlihat tersangka telah diamankan oleh tim dari Satreskrim Polresta Barelang dan menuju ke Polresta Barelang untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan guna penegakan hukum. Dan tim dari kesehatan segera melakukan pertolongan pertama kepada korban, yaitu petugas KPPS yang terluka. Dan penghitungan suara tetap dilanjutkan kembali. Baik, kita akan melanjutkan untuk penghitungan suara. Saksi, oke ya, kita lanjutkan. Perolehan suara Capres 3. Saksi. Untuk selanjutnya Capres 2. Saksi, sah. Baik, ini kita sudah selesai melakukan penghitungan suara. Jadi untuk perolehan suara Capres nomor urut 1, 4 suara. Kemudian untuk Capres 2, 2 suara. Capres nomor urut 3, 3 suara. Jadi suara sah 9, suara tidak sah 0, dan jumlah total 9. Demikianlah dari TPS 05 Kelurahan Baloi. Alhamdulillah kita bisa melaksanakan pemungutan TPS dengan aman dan lancar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, demikianlah pemungutan suara yang dilanjutkan dengan penghitungan suara telah selesai dilaksanakan. Situasi terdapat dalam keadaan aman dan dengan jumlah massa yang cukup besar dengan menuntut dilakukan pemungutan suara ulang atas terjadinya kecurangan dalam pemungutan suara. Kapolresta Barelang menurunkan Dalmas awal dan tim negosiator untuk mengantisipasi ancaman gangguan keamanan di kantor KPU Kota Batam. Ayo, rekan-rekan saudara. Kemana gini diterapkan di Natuna ya? Bisa, Natuna besar kok lapangnya. Lapangan mana? Yang daerah itu. Ayo ibu-ibu, kita samperin kantor KPU karena ada indikasi kecurangan. Kami tidak terima, betul ya ibu? Ayo, kita sapa ibu-ibu golongan yang cantik-cantik. Mereka udah siap maju ibu-ibu. Kita minta ketua KPU untuk keluar temui kita. Benar kiri kan? Baik, Bapak Ibu yang menghormati sekali, tim negosiator bersiap menghadapi masa menuju penetapan. Kepada saudara-saudara, sampaikan aspirasi dan pendapat secara baik dan benar. Jangan terprovokasi oleh tindakan segelintir orang, sehingga akan dapat merusak niat baik dari saudara-saudara sekalian. Sekali lagi, sampaikan aspirasi dan pendapat saudara-saudara secara baik dan benar. Jangan terprovokasi oleh tindakan segelintir orang, sehingga akan dapat merusak niat baik dari saudara-saudara sekalian. Terima kasih dan selamat berunjuk rasa. Mendengarkan himbauan yang diberikan oleh tim Dalmas Lanjut. Dan semoga rasa semakin bertambah banyak. Ini bukan latihan itu. Ada yang ini 9. Membawa batu, kayu, air, dan juga benda-benda tumpul.
Masanya sudah pada mandi. Jadi takut. Polda Kepri sedang patroli dan memantau situasi terjadi di Kota Batam. Masa semakin beringas sehingga petugas menyemprotkan air dari water cannon. Tidak mandi tadi. Mandi. Kalau masa semakin tidak terkendali, maka terus mencari petugas untuk menyemprotkan air membahayakan. Dapatkan barisan. Semakin dorong masa semakin tidak terkendali. Dan dari sisi lain, ternyata masa semakin bertambah. Masa semakin banyak. Dan semakin tidak terkendali. Cukup ada yang pecah kepala. Dikarenakan keadaan yang semakin tidak terkendali, hingga masyarakat melakukan penembakan gas air mata. Penembakan gas air mata dari penembakan yang bersangkutan yang digunakan untuk masa. Namun masa terus memberikan perlawanan kepada petugas. Masa semakin beringas, keadaan semakin tidak terkendali. Belakang lagi datang. Formasi besar lintas ganti lari maju. Bapak Ibu tamu hadirin undangan sekalian, saat ini kita saksikan ganti PH Brimob yang melakukan lintas ganti dengan kompi Dalmas dari Sabara Polda Kolonial. Kompi PH Brimob menggunakan tabel sekat dengan moto hari tanpa latihan. Siap sedia dalam melakukan pengamanan massa meski dalam keadaan siap dengan memiliki kemampuan penindakan anti huru-hara. Sabar kawan, tunggu jangan lempar. Sementara itu, dari berbagai jurusan, dari daerah Kecamatan Batuasi, dari Bengkong, dan dari wilayah sekitar, terus mendatangi kantor KPU. Jumlah masa saat ini diperkirakan sekitar 5.000 orang. Namun, tidak ada rasa takut sedikit pun. Pasukan Kompi PH Brimob dan Dalmas Sabara Polda Kolonial berusaha bertahan dan mengusir massa di depan kantor KPU setempat. Menggunakan bendera kumpul, bahkan ada yang menggunakan bom molotov. Massa semakin beringas melempari petugas kepolisian di beberapa titik di depan kantor KPU setempat. Massa membakar ban sehingga menyebabkan situasi saat itu di depan kantor KPU semakin tidak terkendali. Bapak Ibu hadirin kita saksikan bersama tim PH dari Satuan Brimob Polda Kolonial tetap
melakukan pertahanan sementara masa semakin Lapor, Gertilo, kendaraan, dan tim peraga. Siap, dimulai. Lanjutkan. Mari kita saksikan bersama defile kendaraan Siskon Kota. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, terima salam dari kami. Rangkaian akan ditutup oleh flying pass yang cantik dari heli Pol Udara Bahakam Mabes Polri.
Baik Bapak dan Ibu hadirin yang kami hormati, berkenan memberikan aplaus yang meriah untuk seluruh pemain yang luar biasa pada hari ini. Berkenan dengan hormat kami mengundang Bapak Kapolda Kepulauan Riau beserta seluruh hadirin tamu undangan untuk dapat melaksanakan sesi foto bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Terima kasih atas pelaksanaan pelatihannya. Saya melihat sudah bagus, namun masih ada waktu untuk kita perbaiki. Semangat luar biasa. Terima kasih. Jadi kerjasama antara satuan sesuai dengan rencana sudah terlaksana dengan baik. Hal-hal yang masih memerlukan evaluasi ke depan kita evaluasi kembali kepada Bapak Gubernur yang keluar dari Pak Sekda, Pak Ketua DPRD Provinsi, pejabat Forkopimda Provinsi dan Forkopimda Kota Batam, Pak Sekda, kemudian yang lainnya, KPU, Bawaslu, tentunya pelaksanaan ini dalam kaitan kita dengan menyiapkan penyelenggaraan pemilu 2014.